Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Pak saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 muatan pelajaran PPKN, yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Mari kita ikuti pembelajaran selengkapnya. Yang pertama yaitu indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkeramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu tidak. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu, bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup akan menjadi makin indah. Yang kedua, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Bagaimana pentingnya persatuan di tempat tinggal kalian? Nah, untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini bersama orang tua atau anggota keluarga lainnya. Dengan bantuan anggota keluarga, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Buatlah seperti satu laporan hasil pengamatanmu seperti di bawah ini, yaitu sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang sudah dilampirkan dalam jurnal. Kan bisa melihatnya di jurnal juga. Oke, kita akan mempelajari tentang hasil konferensi berteman dalam keragaman, yaitu Jakarta tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Ini ditetapkan di Jakarta ya.
Tentang yang pertama adalah tentang keragaman agama, bahwa kita tahu atau kami tahu. Yang pertama, perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Yang B, bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun, walaupun berbeda agama. Yang C, agama itu mengajarkan kebaikan. Sedangkan yang D, perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Kalau kita sudah tahu seperti ini, apa yang harus dilakukan? Untuk itu, apabila kita berada di rumah, kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. 2. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah, kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama. 3. Memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. 4. Bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. 5. Mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama. Yang keenam, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Yang kedua adalah tentang keragaman budaya. Kami tahu A. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. B. Bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. C. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. D. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. E. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Oleh karena itu ada beberapa masalah yang kita ketahui. Yang pertama, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. B. Orang sering merasa budayanya paling baik. C. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. D. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Untuk itu, kita harus di rumah, kita bisa 1. Belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. 2. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, rimpi.
3. Belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan buku. 4. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, peta umpet, engklek, egrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. 5. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. 6. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Sedangkan di sekolah kami bisa 1. Mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain. 2. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. 3. Membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. 4. Mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Anak-anakku, pembelajaran pada hari ini. Selain itu, sebelum kalian melakukan tugas, kalian baca dulu materi halaman 54 dan 55. Kemudian kerjakan tugas halaman 75 yang bawah di buku tugas kalian. Selain itu, kalian lakukan pengamatan tentang pelaksanaan persatuan, pentingnya persatuan di lingkungan, yaitu LKPD yang ada pada lembar jurnal maupun pada PowerPoint yang Pak Isa sampaikan tadi. Oke, terima kasih anak-anakku. Tetap belajar, tetap semangat. Kalian tetap jaga kesehatan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.